jadi yang kedua, menjadi pacar rahasia. Walau aku pun terima, meski harus terbagi. Percayalah aku tak peduli, kalau aku pun mengerti. Akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Kata tapi jangan sampai dia curiga. Gantilah namaku di handphonemu, buat seolah aku tak ada di antara kau dan dia. Meski harus terbagi, percayalah aku tak peduli, kalau kau pun mengerti. Akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Meski harus terbagi, aku tak peduli, kalau kau pun mengerti. Akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nurhalisya Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya kali ini. Di awal tadi kita sudah melihat penampilan teman-teman saya yang sangat spesial nih, ada Windy dan Sunday Vibes membawakan lagu Pacar Rahasia yang dipopulerkan oleh Cappuccino. Wah, thank you ya guys. Ini sebelumnya nih karena kita baru ketemu setelah lebaran, minal aidin wal faizin dulu nih. Mohon maaf lahir batin, akhirnya bisa ngeliat lagi Sunday Vibes dan juga Windy nyanyi-nyanyi, dan pastinya bakalan terus ada bareng kita di Suara Sriwijaya hari ini ya. Jangan kemana-mana guys, harus tetap temenin aku nih di sini ya. Dan tentunya pemirsa hari ini juga tidak kalah spesial karena di studio ini juga sudah ada audiens saya nih yang keren-keren, kece-kece. Waduh, ini dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Assalamualaikum, halo semuanya. Oke, mau denger dong tepuk tangan yang paling meriah nih. Wih, oke. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang sangat seru pastinya, dan juga tema yang diangkat hari ini sangat menarik karena di Suara Sriwijaya kali ini kita akan membahas seputar kesehatan. Karena hidup sehat itu bahagia. Jadi pasti pemirsa di rumah harus ikuti Suara Sriwijaya hari ini sampai selesai. Dan hari ini kita akan membahas dengan tema lupus. Kenali lebih dekat untuk hidup lebih baik. Di tanggal 10 Mei itu diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia atau World Lupus Day, dan tentunya diperingati Hari Lupus Sedunia ini juga untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian masyarakat terhadap penyakit lupus, tidak hanya terhadap para penyintasnya saja, namun tentunya ada banyak sekali informasi yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat, dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber saya hari ini nih. Sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, ada Dr. Muhammad Reagen, SPPD MKes Finasim, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya dok ya, terkait dengan tema kita itu lupus, kenali lebih dekat untuk hidup lebih baik. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, saya mau langsung bertanya nih kepada dokter. Dokter, kalau berbicara mengenai penyakit lupus, sebenarnya penyakit lupus ini apa sih dok? Ya, terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir di sini ya untuk memberi edukasi untuk masyarakat awam
terutama para penyintas lupus, karena memang hari ini kami merayakan ya, meskipun saya nggak menderita lupus ya, tapi pasien-pasien saya banyak yang mengalami sakit lupus. Karena hari ini adalah Hari Lupus Sedunia ya, pada 10 Mei 2022, meskipun udah lewat ya, 2 hari yang lalu. Ya, penyakit lupus ini secara umum ada yang menyatakan istilah dia penyakit yang memiliki 1000 wajah. Jadi dia banyak menyerupai banyak penyakit karena manifestasinya ini, lupus ini banyak ke berbagai organ, mulai dari ginjal, kemudian ke jantung, ke kulit, ke otot, sendi dan lain-lain. Jadi dia ini hampir menyerupai berbagai penyakit. Jadi melibatkan banyak organ-organ tubuh gitu. Kalau kita berbicara ini biasanya yang yang diserang tadi kan dari ginjal, jantung dan juga macam-macam organ tubuh itu bisa diserang gitu ya, Dok. Nah, kalau kita berbicara mengenai siapa saja gitu, mungkin orang-orang yang bisa terkena penyakit lupus ini gimana, Dok? Ya, yang beresiko untuk mengalami penyakit lupus ini siapapun ya, itu bisa beresiko. Untuk berdasarkan epidemiologi data itu menyatakan bahwa yang banyak beresiko adalah jenis kelamin wanita dibandingkan yang pria. Dia rasionya 1:9. Jadi kalau 1 pria 9 wanita. Jadi dia lebih banyak mengalami sakit lupus itu pada pasien-pasien yang memiliki jenis kelamin wanita. Kemudian untuk usia itu mulai dari dewasa muda 15 tahun sampai usia pertengahan sampai dengan dewasa tua ya. Itu umur 50 juga bisa mengalami lupus. Itu berdasarkan data epidemiologi. Siapa saja yang berisiko mengalami lupus ini. Itu kalau misalnya untuk terkena penyakit lupus ini, apakah sebenarnya ada alasan-alasan tertentu gitu, Dok? Misalnya mungkin awalnya melakukan aktivitas sesuatu atau terkena sesuatu gitu bisa terpapar penyakit lupus ini? Ya, memang untuk lupus ini hingga saat ini multifaktorial, istilahnya banyak penyebab yang bisa menyebabkan itu. Dan sampai saat ini banyak penelitian mengenai faktor-faktor resiko, kemudian etiologi, ini masih menjadi misteri. Meskipun kita hingga saat ini mungkin hanya beberapa bagian ya untuk tahu penyebabnya apa. Di situ dikatakan kalau berdasarkan sumber pustaka yang banyak mengalami yang menyebabkan etiologinya adalah genetik, kemudian juga infeksi virus, kemudian juga ada yang faktor lingkungan seperti sinar matahari, itu memang berisiko paparan ultraviolet itu akan memicu. Jadi sebenarnya tidak hanya satu faktor saja, jadi multifaktorial. Ya, itu. Kalau untuk berbicara mengenai tadi kan dokter juga sempat mengatakan bahwa kalau terkena penyakit lupus ini bisa menyerang jantung, ginjal, dan itu berarti terjadi kerusakannya keseluruhan gitu ya, Dok ya? Iya, bisa demikian. Tapi bisa juga salah satu seperti itu? Ya, bisa salah satu. Jadi tergantung nanti manifestasinya kemana. Bisa multi manifestasi, multi organ. Ya. Ada yang derajat yang ringan, itu biasanya dia hanya mengenali sistem otot, sendi, muskuloskeletal, kulit, itu yang ringan biasanya. Kemudian ada manifestasi berat, dia bisa ke sel darah, ya bisa jadi kurang darah terus, kemudian juga trombositnya jadi turun, jadi seolah-olah mirip demam berdarah gitu. Kemudian ada yang seperti orang yang sesak nafas, itu bisa menyerang di paru-paru sampai menyerang ke jantung. Bahkan untuk yang manifestasi yang berat itu bisa menyerang sistem saraf pusat, bisa pasiennya itu kejang atau hingga mengalami penurunan kesadaran. Itu bisa dialami oleh pasien-pasien lupus. Jadi
dari dampaknya itu memang banyak sekali gitu ya dok ya, maksudnya tidak seperti yang dokter tadi katakan bahwa memang menyerang berbagai macam organ seperti itu, jadi penyakit ini sebenarnya awalnya mungkin banyak yang merasa bahwa ini bukan penyakit lupus, tapi ternyata ini ternyata adalah penyakit lupus gitu ya dok ya? Iya, benar. Oke. Nah kalau kita berbicara tentang penderitanya sendiri dok, atau penyintasnya di Sumatera Selatan, ini seperti apa dok? Ya, untuk penyintas memang untuk kita lihat di Indonesia dulu ya, kami organisasi keseminatan ya, reumatologi, itu Indonesia Rheumatologist Association atau IRA. Kemudian juga ada Ikatan Ahli Alergi Imunologi juga ya, Perkumpulan Alergi Imunologi Peralmuni, itu membentuk satu komunitas, komunitas untuk penyandang atau penyintas lupus itu. Jadi di Indonesia itu banyak ya, tiap daerah biasanya sudah ada komunitas penyintas untuk lupus itu. Kalau di Sumatera Selatan kita ada PLSS, Perkumpulan Lupus Sumatera Selatan, itu ada. Itu di mana dok? Ada di Palembang untuk yang biasanya aktivitasnya, tapi itu anggotanya seluruh di kabupaten-kabupaten Sumatera Selatan. Ya. Oh, jadi itu isi di organisasi tersebut juga lebih ke untuk mungkin sharing-sharing atau? Iya benar, untuk sharing, kemudian juga membentuk suatu kayak grup ya, grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada permasalahan mereka share gitu. Kemudian di dalam grup itu juga ada dokter juga yang ikut menengahi, memediasi kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara medis, mungkin ditengahi oleh yang dokter gitu, ada itunya. Oke, jadi memang merupakan jadi fasilitas untuk para penyintas gitu ya dok, yang membantu berbagi gitu. Apalagi mungkin karena di Sumatera Selatan ini ada 17 kabupaten kota, kalau dengan adanya grup ini, dengan adanya organisasi atau komunitas ini mempermudah penyintas seperti itu ya dok ya. Oke, nah kalau kita beralih dok, berbicara mengenai penyakit atau jenis-jenis dari lupus ini sebenarnya lupus yang ada yang banyak atau yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya cuma ada satu jenis kah? Atau sebenarnya ada banyak? Ya, kalau lupus ini seperti yang saya sebutkan tadi, merupakan suatu penyakit autoimun. Dia ini dikelompokkan sebagai manifestasi yang ke rematik autoimun, tapi memang tidak hanya ke muskuloskeletal atau di sendi atau otot saja, tapi dia banyak organ seperti yang saya sebut tadi. Nah, untuk lupus sendiri memang masuk autoimun. Untuk autoimun sendiri itu banyak penyakitnya, bukan hanya lupus saja. Di situ ada yang namanya rheumatoid arthritis, kemudian spondyloarthropathy, kemudian ada Sjogren syndrome, dan mungkin itu jenis-jenis penyakit yang memang jarang didengar ya, karena itu memang termasuk penyakit langka gitu untuk autoimun ini. Termasuk penyakit langka, tapi bukan berarti tidak ada ya dok ya di Indonesia sendiri? Ada di sekitar kita. Tapi mungkin tingkatnya masih lebih yang banyak dialami oleh masyarakat itu lupus tadi ya dok ya? Ya, untuk yang autoimun yang paling banyak, untuk kejadian kasusnya di Rumah Sakit Muhammad Husin, itu biasanya yang autoimun yang jenis lupus. Jenis lupus. Iya. Nah, ini kan sebenarnya penyakit autoimun sendiri kan sering didengar oleh masyarakat nih dok. Tapi banyak juga masyarakat sebenarnya mungkin bertanya, autoimun itu sebenarnya kenapa sih dok gitu kan? Boleh dijelasin dok? Jadi yang namanya autoimun sebenarnya yang bermasalah itu di sistem imun. Sistem imunnya itu mengalami kerja yang berlebih. Atau dia mengalami kelemahan, kerja banyak tapi juga nggak efektif gitu. Lain hal kalau yang seperti pada HIV itu dia sistem imun juga yang diserang, dia mengalami kemampuan untuk menyerang antigen atau musuhnya itu dilemahkan ya. Nah kalau yang lupus ini autoimunnya ini berlebih kerjanya, tetapi kemampuannya itu turun gitu, turun untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit lupus ini. Jadi di situ
uh, kemampuan menyerang musuhnya itu kurang, tetapi dia aktivitasnya berlebih, tetapi dia nanti malah berdampak buruk. Akibat yang aktivitas berlebih itu dia menyerang ke banyak organ karena dia tidak mengenali siapa yang harus jadi musuh, siapa yang menjadi kawan gitu. Jadi itu akan berdampak ke organ-organ yang dianggapnya asing. Jadi itu dianggapnya musuh, maka itu diserangnya gitu. Oh, oke. Itu awalnya tadi berarti bisa faktor genetik juga gitu ya, Dok ya? Ya. Macam-macam ya, Dok, faktornya? Macam-macam. Selain genetik tadi lingkungan, kemudian juga seperti sinar matahari, ultraviolet itu bisa menjadi salah satu faktor risiko. Kemudian infeksi, terutama yang virus itu dikatakan juga sebagai salah satu faktor risiko untuk etiologi munculnya si lupus itu. Kalau kita berbicara mengenai faktor lingkungannya sendiri nih, Dok, ini faktor lingkungan seperti apa, Dok, yang mempengaruhi? Ya, banyak ya faktor lingkungan itu. Memang yang paling banyak yang dibuktikan itu adalah sinar ultraviolet karena di situ ultraviolet itu memiliki panjang gelombang yang merusak gitu ya, merusak sistem kekebalan sehingga ada defek-defek yang dari sistem pertahanan tadi mengalami perubahan. Nah, jadi di situ menyebabkan kemampuan dari sistem pertahanan tubuh itu menjadi berkurang ya, bahkan menjadi salah kerja gitu. Harusnya yang dilawannya musuhnya ternyata malah kawan sendiri yang dihancurkannya itu. Oke. Kalau itu tadi misalnya berbicara mengenai lingkungan. Nah, kalau untuk infeksi ya, Dok ya, infeksi yang terjadi itu dari virus apa, Dok? Ya, memang disebutkan di banyak pustaka itu salah satunya adalah virus. Virus itu banyak ya, kenapa virus ini bisa mengubah pola perilaku dari sistem pertahanan tubuh. Karena sistem pertahanan tubuh kita itu pada waktu berinteraksi dengan si virus itu bisa saja materi genetik itu berubah. Jadi interaksi dengan virus-virus itu menyebabkan salah satu defek dari genetiknya. Itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan dari sel pertahanan tubuh itu. Jadi diketahui juga ya virus-virus itu bisa mempengaruhi. Seperti COVID ini, salah satu jenis virus, dia ini dalam penelitian sekarang ini untuk permasalahan autoimun. Jadi penelitian kedepannya apakah virus kayak seperti COVID ini akan mempengaruhi kejadian penyakit-penyakit autoimun. Karena pada penyakit-penyakit autoimun itu biasanya pada yang itu terjadi karena banyak interaksi dengan virus. Jadi virusnya itu mengubah perilaku dari sel pertahanan tubuh kita. Itu kalau berarti misalnya udara seperti itu ya, Dok ya, atau faktor makanan sebenarnya tidak ada masalah ya, Dok ya? Kalau udara itu tidak disebutkan ya di daftar pustaka atau polusi gitu ya, itu tidak banyak. Tapi yang banyak tadi yang seperti yang saya sebut tadi, ultraviolet, kemudian lingkungan seperti yang tadi sinar matahari, kemudian juga infeksi ya, infeksi virus itu bisa itu. Jadi berarti misalnya, Dok, misalnya sebenarnya itu sudah ada bibit-bibitnya karena ada tadi faktor genetik tadi ya, Dok ya, tapi baru terlihat seperti itu pada di usia 15 sampai 50 tahun gitu ya, Dok? Bisa dicetuskan gitu. Dia sudah punya ini genetik ya, resiko genetik, dia bisa tercetuskan gitu. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi nih, Dok. Kalau melihat nih kondisi penyintas lupus itu kan saat ini seperti apa, Dok, kalau di Sumatera Selatan sendiri kondisinya? Ya, penyintas lupus ini cukup aktif ya di Sumatera Selatan. Hari ini kami sudah melakukan kegiatan ya dengan penyintas lupus gitu ya, dan mereka kumpul ya bersama-sama berbagi karena pada masa pandemi ini kami dengan penyintas lupus juga jadi terbatas ya, pertemuan-pertemuannya itu terbatas kita.
Jadi ini udah mulai aktif lagi nih. Sudah mulai aktif lagi, tapi Iya. masih terus connect melalui WhatsApp gitu benar. ya dok ya? Iya. Oke, sejauh ini karena adanya COVID-19 misalnya itu ada banyak keluhan nggak dok dari para penyintas? Iya, permasalahannya yang untuk penyintas lupus ini dengan masalah pandemi ini yaitu masalah vaksin, kemudian masalah penggunaan obat-obat mereka, karena obat-obat dari pasien lupus ini dia sifatnya imunosupresan, jadi menekan daya tahan tubuh. Jadi obat-obatnya itu adalah golongan DMARD ya, golongan DMARD, di mana obat-obat itu menekan kemampuan sel-sel pertahanan tubuh itu untuk terlalu hiperaktif. Jadi permasalahannya karena ditekan kemampuan untuk melawan kuman-kuman juga menjadi menurun. Nah itu yang ditakutkan. Karena kan ini hal baru sehingga masih perlu penelitian dan pembuktian secara ilmiah ya, apakah obat ini apa diteruskan, kemudian bagaimana penggunaan vaksin. Nah itu menjadi masalah yang beredar untuk saat ini. Oke. Dok, nanti kita akan lanjut lagi terkait dengan lupus, kenali lebih dekat untuk hidup lebih baik ini ya dok di Suara Sriwijaya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. This rainbow falling on the roof. Oh baby, tell me where you have to go. 'Cause this pain I feel won't go away. Today officially missing you. From this hurting I could escape. Brought along in love.
officially missing you. Can nobody do it like you? Said every little thing you do. Hey baby, say it stands on my mind, and I'm officially all I do is live wrong. 2 years from this, from looking at your face, I'm doing just so we can go. You were my baby, though I don't even know you all, and I know you at all. Well, I wish that you were coming right now, so that I could get through to you somehow. But I guess it's sad to say, baby, sad to say it, and I'm officially missing you. Can nobody do it like you? Said every little thing you do. Hey baby, say it stands on my mind, and I'm officially, well, I thought I could just get over you, babe, but I could just something I just can't do. From the way you would hold me, to the sweet things you told me, I just can't find a way to let go of you. Can nobody do it like you? Said every little thing you do. Hey baby, say it stands on my mind, and I'm officially, it's a fashion. Ooh, that I miss you, yeah, yeah. All I hear is raindrops. Oh yeah, and I'm officially missing you. Oke, officially missing you dibawakan oleh Windy dan Sunday Vibes. Thank you ya udah membawakan lagu favorit aku hari ini. Weh, apa namanya vibesnya tapi tetap nggak jadi galau ya. Tetap harus have fun dong karena kita ada di Suara Sriwijaya nih hari ini bareng Dr. Muhammad Reagen SPPD MKes Finasim, spesialis penyakit dalam. Kita akan berbicara atau ngobrol lebih lanjut mengenai lupus, kenali lebih dekat untuk hidup lebih baik di Suara Sriwijaya kali ini karena hidup sehat itu bahagia. Oke, tepuk tangan dong yang ada di studio. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Untuk audiens saya yang ada di studio juga kalau mau nanya ke dokter hari ini boleh dong, silakan ya. Bebas, nggak bayar ya dok ya, free ya. Masih free, jadi kalau misalnya mau tanya langsung mumpung ada dokter hari ini. Oke, lanjut nih kita berbicara masih terkait dengan lupus ya dok ya. Kalau misalnya kita berbicara dari sebelum munculnya gejala nih dok, balik lagi. Sebelum munculnya gejala tuh sebenarnya apa yang terjadi sama tubuh kita dok di dalam? Mungkin yang nggak banyak kita tahu gitu. Ya, kalau sebelumnya memang kebanyakan sih seperti biasa ya, belum ada banyak gejala-gejala. Karena dia awal-awal itu ada fase-fase memang belum manifest ya. Kemudian nanti dia muncul masing-masing itu berbeda ya. Biasanya ada yang mudah lelah, kemudian ada demam tanpa ada gejala infeksi yang menyebabkan munculnya demam itu. Kemudian juga ada nyeri-nyeri sendi itu nanti muncul. Tapi pada awal-awalnya memang tidak diperhatikan ya, mungkin hal biasa gitu. Nah itu banyak kami sebagai praktisi klinis juga kadang menggali ya pasien-pasien itu bagaimana sih terjadinya ini gejala-gejala awal gitu. Memang dia sudah terjadi udah lama gitu ya prosesnya itu. Cuman yang belakangan ini mungkin sudah mengganggu ya, misalkan demam tuh diobati, dia pasti akan berobat ke
fasilitas kesehatan, dokter ya. Cuman di situ akan berulang gitu. Berulang, udah diobati sembuh, berulang lagi begitu. Bahkan beberapa juga kasus itu juga membingungkan untuk dokter, kok bisa jadi begini, diperiksa kok banyak normal gitu ya, tapi nggak sesuai. Biasanya sih kalau kayak demam, trombositnya turun, itu kan biasanya DBD atau infeksi virus lainnya gitu ya. Ini udah lebih dari masa pemantauan, tapi dia masih nggak sesuai dengan untuk kasus-kasus yang tadi misalnya DBD. Oke, kita ada telepon masuk ya dok. Kita izin angkat dulu. Halo, selamat sore. Suara Sriwijaya, hidup sehat itu bahagia. Dengan siapa di mana? Selamat sore, Suara Sriwijaya. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Toha di Palembang. Baik, silakan Pak Toha pertanyaannya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Toha. wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin juga Pak. Ya. Di luar lupus nih pertanyaan saya. Oke, Ya. Boleh kan? Karena penyakit dalam juga nih. Ya. baik boleh. Silakan Pak Toha. Pak dokter, saya yang tanyakan, saya udah umur 60 lebih. Ya, tapi alhamdulillah sekarang yang gejalanya adalah asam urat. Ya, ya. Nah, asam urat itu apa yang dilarang untuk dikonsumsi? Sedangkan kita kan banyak larangan dokter itu ada sayur hijau-hijau nggak boleh dimakan. Ya. Nah itu kacang-kacangan. Oke. Padahal kita satu kesukaannya sayur-sayur itu. Iya. Oke. Nah itu yang saya tanyakan. Baik. Makasih dokter Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Pak Toha, ya. wabarakatuh. Makasih juga Pak Toha pertanyaan. Silakan dok dijawab. Ya. Kebetulan masalah asam urat ini di bidang keseminatan kami juga. Jadi bukan hanya masalah lupus, karena manifestasi lupus sama asam urat itu sama juga bisa ke sendi gitu kan, nyeri-nyeri. Kadang juga misdiagnosis dari lupus dari asam urat nggak taunya jadi lupus gitu ya. Itu bisa terjadi demikian ya. Memang ada ininya juga ya, pada lupus juga asam urat ya bisa naik juga nanti ya, kalau udah gagal ginjal asam uratnya susah keluar jadi naik. Nanti masalahnya juga nyeri-nyeri sendi juga tuh pasien yang lupus juga ya. Nah mungkin untuk asam urat ini memang pada usia-usia tua nih udah mulai banyak keluhan ya. Apakah benar itu asam urat? Pertama itu kalau usia-usia yang memang untuk Bapak ya 60-an tadi, 60-an itu memang berisiko juga masalah degeneratif. Degeneratif itu masalahnya seperti nyeri sendi yaitu osteoartritis. Jadi memang harus dipastikan dulu memang apakah Bapak ini penyakit gout artritis atau asam urat atau penyakit osteoartritis degeneratif. Jadi memang pengapuran pada sendinya. Nah itu harus dipastikan dulu. Jadi sama juga dia sakit sendi juga gitu. Nah, jadi kalau memang sudah pasti itu asam urat, diperiksa kadar asam uratnya, kemudian diperiksa secara langsung ya oleh dokternya juga. Kalau memang itu benar asam urat, maka memang harus membatasi jenis makanan. Makanan apa yang memang dibatasi? Tadi Pak Toha nanya itu katanya makanan apa ya? Makanan sayur ya katanya itu tadi Pak Toha itu hijau-hijau gitu ya. Memang benar yaitu makanan-makanan yang mengandung purin yang tinggi. Biasanya itu bagian-bagian yang ujung muda seperti ya lalap-lalapan itu memang mengandung kadar urat tinggi. Baik. Jadi semoga menjawab pertanyaan Pak Toha ya. Kita akan sambut telepon selanjutnya. Halo, selamat sore. Suara Sriwijaya, hidup sehat itu bahagia. Dengan siapa di mana? Dengan Saleh Pak di Kalidon. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Selamat sore dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, saya ini kan sering sakit perut ya, atau apa makronis mungkin ya. Nah, itu sering kambuh dok, sampai sekarang. Itu yang saya makan suprapat ya. Nah, itu sama lansoprazol. Tapi emaknya ini sampai puasa itu
nggak bisa apa namanya, nggak bisa full. Itu dok. Yang intinya sakit sama mual itu dok. Nah itu pertanyaan saya. Nah itu gimana supaya bisa mengatasi itu dok? Terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh di Kalidoni. Silakan dokter. Ya, Pak Soleh ya, permasalahannya ini masalah pencernaan ya, Iya. terutama daerah lambung ya. Untuk lambung itu memang masalah yang sering dialami ya, bukan hanya orang muda, biasanya juga yang muda-muda juga banyak Iya, ya, masalah mah itu ya, yang usia dewasa tua ya juga itu biasanya sudah mengalami beberapa organ mengalami kelemahan ya, salah satunya pencernaan itu. Kemudian untuk masalah mah ini Bapak ini sudah mengkonsumsi supralfat ya. Sepertinya dia obat-obatnya yang rutin yang digunakan kalau dia sakit mah. Ya, sebaiknya Bapak nanti harus mencari tahu dulu ya pencetusnya mah ini apa gitu ya. Apakah Bapak mengkonsumsi ada obat-obatan yang memicu untuk munculnya sakit mah. Kemudian apakah Bapak ini perilakunya misalkan terlambat makan, kemudian suka jenis makan-makanan yang pedas gitu ya, yang masam. Nah itu harus digali apakah memang ada kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi yang jenis makanan itu, karena itu berisiko untuk terus mengalami sakit mah meskipun bapaknya masih mengkonsumsi obat-obatan itu, jadi nggak banyak menolong. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan penyebab-penyebab pencetus mahnya itu apa. Jadi meskipun bapak udah minum obat tapi itunya masih aja perilakunya nggak dibatasi, masalah makannya atau ada mengkonsumsi obat-obat seperti obat anti nyeri gitu ya, itu juga memicu untuk timbulnya mah kronis gitu ya. Nah yang kembali ke lupus ini juga manifestasinya bisa seperti orang sakit mah, ada mual, muntah, jadi gastropati istilahnya ya. Gastropati lupus, jadi dia menyerang ke pencernaannya juga. Jadi kembali ke masalah yang topik hari ini ya, lupus juga bisa menimbulkan keluhan seperti sakit mah itu. Nah, ini mungkin kalau kita kembali berbicara mengenai mendeteksi dini gejala lupus nih dok, karena kan itu tadi ya ada banyak mungkin masyarakat yang tidak tahu gitu atau tidak sadar gitu kan bahwa ternyata gejala-gejalanya ini mirip dengan penyakit-penyakit lain sehingga cenderung disepelekan gitu. Boleh dok sharing gitu gejala-gejala atau yang bisa dideteksi secara cepat gitu oleh masyarakat di rumah? Ya, untuk gejala yang memang harus diwaspadai itu umumnya kan tadi udah disebutkan kebanyakan ini adalah wanita itu ya dibandingkan pria, tapi nggak menutup kemungkinan pria juga bisa mengalami lupus itu. Jadi itu usianya usia pertengahan ya, yang muda pun bisa terkena gitu ya yang lupus. Kemudian dia mengalami beberapa keluhan seperti yang mudah lelah gitu ya, mudah capai gitu ya. Oke. Di pause dulu ya dok ya, ada telepon masuk lagi nih. Wah luar biasa yang mau tanya ke dokter hari ini. Halo, selamat sore Suara Sriwijaya, hidup sehat itu bahagia. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, Bapak dengan siapa di mana Pak? Bapak Abdurrahman di Obat Kopling Gilir. Iya, baik. Silakan Pak pertanyaannya. Ya, kami ini selalu sakit. Saya selalu sakit asam urat. Oke. Nah, selalu kami obati agak sembuh. Cuman sekarang ini di urat-urat ini agak memar-memar gitu rasanya. Terima kasih, Pak. Oke, jadi pertanyaannya mungkin terkait kondisinya saat ini gitu ya Pak ya? Iya, gitu iya, ya dok iya. ya? Iya, baik. Silakan dokter Dengan dijawab. Pak Abdurrahman ya. Abdurrahman di Ogan Ilir. Masalah asam urat lagi nih. Jadi masalah asam urat ini sama ya, kronis. Jadi nggak berkesudahan ya. Memang harus kedisiplinan juga Pak, karena apa yang kita makan itu yang akan jadi masalah nanti. Kalau kandungan uratnya tinggi, makanan kita ya jadi akan menumpuk asam uratnya ke sendi-sendinya.
Meskipun Bapak juga mengkonsumsi obat yang diberikan dokter, tolong diperhatikan juga masalah asupannya karena produk yang terbentuk dalam bentuk asam urat itu ya apa yang kita makan gitu Pak ya. Untuk masalah asam urat ini dia ada memang permasalahan di genetik. Jadi orang itu mengeluarkan kadar uratnya itu sedikit gitu. Biasanya kan paling banyak dikeluarkan lewat urin. Nah, yang ada defek genetik itu menyebabkan kadar uratnya itu pengeluarannya sedikit, jadi menumpuk. Selain masalah asupan, meskipun nanti ada orang yang saya udah membatasi gitu, makanya udah dikit, tetapi kok masih aja muncul. Ya, itu mungkin di defek genetiknya. Tapi ada yang pasien sudah membatasi dan dia berhasil untuk pengobatannya dengan mengkonsumsi obat asam urat, dia nggak kambuh gitu. Itu kemungkinan karena masalah asupan. Jadi memang harus dikenali nih. Apalagi nanti kalau orang-orang yang mengalami masalah asam urat ini ada makanan-makanan tertentu yang menjadi pemicu untuk munculnya nyeri sendinya menjadi hebat ya. Misalkan dia sehari sebelumnya makan seafood, kerang-kerangan gitu ya, atau dia makan kacang-kacangan gitu ya. Nah itu nanti tercetuskan untuk muncul nyeri sendinya. Nah itu dia harus diperhatikan oleh si pasiennya. Betul. Apa sih yang biasanya menjadi penyebabnya? Betul. Nah masalah Bapak ini mungkin Bapak harus menjaga ya kedisiplinan untuk masalah asupan makanannya. Kemudian sih masalah pengobatan. Pengobatan ini memang untuk asam urat ini ada fasenya. Jadi ada fase-fase yang harus dilewati. Misalnya pada waktu dia serangan nyeri hebat, maka akan obatnya sudah dipilihkan sama dokter obat ini gitu. Tapi nanti kalau dia masuk fase sudah tenang gitu, maka obatnya akan diubah. Dan itu akan nanti dikontrol, dipantau kadar asam uratnya. Jadi keberhasilan itu nanti dilihat dari kadar asam uratnya dan keluhan yang dialami si pasien itu. Kadang ada yang dia 11 nggak ada keluhan. Ya. Oke, baik. Kita angkat telepon selanjutnya dulu ya dok ya. Halo, selamat sore Suara Sriwijaya. Hidup sehat itu bahagia. Dengan siapa di mana Pak? Pak Suryadi. Baik Pak Suryadi. Silakan pertanyaannya Pak. Aku ini pinggang aku itu pinggangnya itu sakit dan apa itu di kaki juga sakit juga. Itu apa obatnya? Itu aja Pak. Atau ada keluhan lain gitu Pak yang lebih spesifik mungkin bisa. Sudah aku beli. Iya. Di anu itu di apa itu di kepala itu sakit, di leher itu. Leher sakit. Oke, sudah pernah coba untuk cek ke dokter Pak? Belum pernah. Belum pernah ya dok. Oke, itu aja Pak. Belum pernah ke dokter. Oke. Baik, terima kasih Pak Suryadi atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Terima Suryadi. kasih Pak. Baik, mungkin dokter bisa merespon dok. Ya, Pak Suryadi ya, saya nggak tahu umurnya berapa ya Bapak ya. Karena kalau kita dokter, kalau untuk reumatolog ya, kami untuk di bidang keseminatan masalah sendi ya, rematik gitu, kami lihat umurnya dulu gitu ya. Ini umurnya kisaran masih dewasa, muda gitu ya, apa udah tua, karena nanti kita udah bisa memperkirakan kemungkinannya apa nih masalahnya gitu. Karena kalau masalah rematik mulai dari lupus, kemudian degeneratif, kemudian ada penyakit jantung yang manifestasinya ke rematik juga. Jadi banyak gitu. Jadi banyak sekali ya yang menyebabkan masalah di sendi. Nah, mungkin kalau Bapak Suryadi dia udah usia dewasa tua ya, itu biasanya masalahnya sih di pengapuran, degeneratif, penuaan. Nah, jadi Bapak ini mengalami masalahnya di pinggang, sakit pinggang. Nah, kalau dia usianya di bawah 35 tahun, maka nanti penyakitnya beda lagi. Dia namanya ada spondiloartropati, jadi nyeri tulang belakang juga.
atau ada masalah cedera itu ya, biasanya sarafnya kejepit. Iya. Jadi banyak faktor nih. Jadi kan tadi keluhan bapaknya menyebutkan sakit sendi, kadang juga tulang belakang, kemudian sakit kepala juga ya gitu. Jadi kalau ngelihat bapak ini memang harus nanti diperiksa lebih lanjut Pak, karena kalau kita harus menentukan di lokasinya di mana, lokasi nyerinya itu. Jadi si pasien yang harus menunjukkan di mana yang menjadi masalah dia gitu. Jadi kalau via apa ya, kita tidak berinteraksi langsung kan mungkin nyebut aja ya sakit pinggang tuh panjang ya. Mulai dari yang ruas atas yang tulang belakang sampai bawah itu tulang duduk juga pinggang, dan itu penyakitnya macam-macam. Jadi nggak bisa apa wah pastinya penyakit satu ini enggak gitu. Tapi ya kalau itu sebaiknya nanti Bapak Suryadi memeriksakan itu. Ke Jadi dokter langsung ya. kita bisa paling tidak untuk pemeriksaannya nanti di ronsen Pak gitu. Pak Suryadi di ronsen, adakah masalah secara struktur dari ronsen itu tadi, apakah tulangnya ada pergeseran, apakah ada penyempitan, atau ada pengapuran, itu nanti bisa terlihat di pinggang Bapak ya, di masalah pinggang Bapak itu. Oke, jadi semoga terjawab ya Pak Suryadi, karena memang perlu langsung datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan gitu ya, supaya lebih akurat juga gitu, jadi tidak hanya bergira-gira. Baik, kami memberikan kesempatan juga kepada audiens saya yang kece-kece nih di studio TVRI ingin bertanya, mungkin silakan. Iya, baik, sebutkan nama dan pertanyaan. Dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein pastinya ya, silakan, boleh Mbak pertanyaannya. Terima kasih. Dokter, saya Rizky dari Palembang, dari RSMH Palembang. Mau tanya dok, misalkan kita itu curiga kalau kita itu menderita lupus. Kapan ya dok kita harus segera berobat ke tenaga kesehatan atau ke rumah sakit? Kemudian misalkan kita itu memang terkena lupus, ada nggak dok hal-hal yang harus kita hindari atau pantangan-pantangan supaya lupusnya itu tidak berkepanjangan? Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya. Silakan. Wah, bagaimana kita angkat telepon terlebih dahulu ya, ya Mbak ya. Baik, silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, Suara Selamat Sriwijaya, hidup sehat itu bahagia. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Edi Firdaus dari Sutrami. Baik, Bismillah. silakan Pak Edi pertanyaannya. Selamat sore Bu. Pak Dokter, selamat sore. Iya, Selamat sore Pak. Ini kami mau nanya Pak Ibu. Itu di kaki kami, di telapak kaki kami itu merasa kalau berjalan tuh nyeri Pak. Nyeri, kalau jalan nyeri. Itu gejala apa Pak kira-kira Pak? Makasih Pak. Ya. Baik. Oke, Ya. hanya nyeri aja dok. Sama seperti kurang Iya. lebih sama Pak Suryadi tadi ya dok ya. Ini kayak menjawab teka-teki nih. Intinya sama ya dok ya, Siap. jadi harus langsung ke Sebenarnya dokter ya rumah sakit. kita menggali berdasarkan masalah utamanya si bapaknya apa sih keluhannya, jadi sampai mengganggu ya aktivitasnya. Ini kan masalah telapak kakinya ya, nyeri ya tadi. Nyeri itu banyak ya, bisa nyerinya seperti terbakar, nyerinya itu seperti ditusuk, bisanya nyeri itu kebas-kebas Iya, ya, kesemutan, baik. itu banyak. Jadi kita harus benar-benar menggali informasi dari si pasien itu apa, karena obatnya nanti akan berbeda dan diagnosisnya juga tentunya berbeda karena Iya. obatnya berbeda. Jadi memang harus benar-benar kita periksa langsung gitu ya, masalah nyerinya itu di bagian mananya. Karena kalau memang ini masalah murni ke otot, sendi, ya nanti ada tindak lanjut pemeriksaan khusus untuk mengetahui masalah kelainan di sana. Iya. Tapi kalau dia masalahnya di persarafan, maka dia ada pemeriksaan yang berbeda lagi untuk diarahkan untuk kasus itu ya. Oke. Jadi memang clue awalnya memang masalah nyerinya luas gitu ya di daerah telapak kaki. Bahkan nanti kita menggali penyakit penyertanya, misalnya apa dia ada diabetes, apa dia mengkonsumsi obat-obat tertentu sehingga ada kaitan dengan permasalahan keluhan yang dialami Bapak Edi ini. Baik. Gitu. Oke, itu semoga menjawab pertanyaan Pak Edi tadi ya. Dan kita coba menjawab pertanyaan audiens kita yang ada di studio tadi, dokter.
Ya, jadi bagaimana mengenalinya ya, mengenalinya. terus kemana gitu ya. Memang yang jadi masalah ini tadi saya sebutkan juga lupus ini kan nggak mudah langsung ditebak. Kalau kami dokter, wah ini pasti lupus, agak sulit itu. Karena dia biasanya tadi ada fase-fase yang memang belum manifest secara nyata ya. Jadi nanti dia berobat ke dokter sana, ke dokter sini, fasilitas kesehatan ini, rumah sakit sini, baru nanti endingnya gitu, baru ketangkep, wah ini kok nggak sembuh-sembuh gitu, baru kedapetan, wah ininya ada kelainan ini gitu. Nah itu memang jadi masalah, karena memang manifestasinya ini 1000 wajah gitu, jadi seperti disebutkan tadi, apa saja bisa bentuknya gitu ya. Ada yang kejang-kejang saja gitu, biasanya kan orang umum, ini epilepsi gitu ya, sudah selesai gitu ya, ternyata digali-gali udah dikasih obat, masih aja gitu kejang-kejang gitu ya, berarti dia harus digali lagi, memang ini agak rumit. Untuk menegakkan kasus lupus. Kami juga memberi edukasi untuk dokter-dokter umum untuk men-screening yang kasus-kasus lupus itu biasa di fasilitas seperti puskesmas atau klinik-klinik dengan memberikan simposium atau seminar supaya dokter-dokter ini juga aware juga dengan permasalahan lupus. Jadi memang untuk mendiagnosis ini butuh banyak pemeriksaan untuk mendiagnosis lupus ini, karena memang lupus ini kan manifestasinya banyak, jadi banyak kriteria yang harus ditegakkan. Mulai dari nanti ada pemeriksaan secara anamnesis ya gitu ya, ditanya-tanya dia misalnya rambut rontok, sariawan gitu, ada yang demam-demam tanpa sebab yang jelas gitu ya. Kan agak rumit ya, demam itu kan banyak, mau menstruasi aja bisa demam gitu. Takut juga bisa demam gitu ya, jadi memang harus dianamnesis. Kemudian nanti ada pemeriksaan fisik, nanti kita temukan gitu, mulai dari lesi-lesi di kulit, itu seperti kelainan kulitnya berwarna merah, atau di wajahnya ya ada kayak kupu-kupu ya, ruam di hidung pipinya ya, di pipinya itu. Nah itu nanti kita yang melakukan pemeriksaan, wah ini kecurigaan ke arah sana, kemudian kita lihat sariawan dan lain-lain. Nanti baru kita pemeriksaan, ada laboratorium, nanti kita periksa. Nah memang untuk laboratorium ini tidak semua rumah sakit atau laboratorium bisa melakukan pemeriksaan ini. Biasanya sih untuk yang rumah sakit yang tipe B, tipe C itu hanya pemeriksaan yang laboratorium dasar, tapi untuk secara serologis, yang mengarah ke imunitas permasalahannya itu nanti bisa dilakukan di rumah sakit. Kalau di sini rujukan Sumatera Selatan ya Rumah Sakit Muhammad Husin. Itu nanti kita bisa menentukan jenisnya bagaimana, ini lupus yang manifestasi kemana gitu, nanti bisa diperiksa lebih lanjut gitu. Jadi memang berjenjang, jadi screening di awal dari vaskes yang pertama, kemudian di rumah sakit yang tipe B, tipe C ya, itu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit tipe A untuk membuktikan apakah dia benar mengalami sakit lupus apa tidak gitu. Oke, baik. Ini dokter ternyata 1 jam ini terasa sangat singkat ya dok ya. Sudah di penghujung acara hari ini ngobrol-ngobrol terkait dengan lupus. Kendali lebih dekat untuk hidup lebih baik bersama Dr. Muhammad Reagen SPPD MKes Finasim, spesialis penyakit dalam. Ini terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya. Insya Allah nanti semoga ada kesempatan lainnya ya dok ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut, atau mungkin kalau misalnya tadi mau memeriksa atau cek terkait dengan kesehatan terkait penyakit lupus bisa langsung ke Rumah Sakit Muhammad Husin. Dan terima kasih juga kepada audiens saya yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Sehat-sehat selalu semuanya dan semoga semakin sukses. Dan terima kasih juga untuk teman-teman saya ini ada Windy dan Sunday Vibes yang udah nemenin sampai akhir acara. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa TVRI yang telah menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Episode hari ini ditutup oleh penampilan Sunday Vibes dan juga Windy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.